5. Ke Bukit Tinggi. Dengan beberapa bekas murid yang tinggal di Pemantang Siantar, saya akhirnya bertolak menuju ke Bukit Tinggi melalui Sibolga. Lain benar corak dan isi kota Bukit Tinggi daripada ketika saya tinggalkan 22 tahun yang lampau. Jalan, rumah, gedung, dan penerangan jauh lebih besar dan bagus daripada dahulu. Tetapi saya tiada ingin banyak berjalan-jalan, walaupun Bukit Tinggi banyak memberi kenang-kenangan lama yang masih mengharukan pikiran. Quake School yang biasanya disebut sekolah raja, di mana saya 6 tahun lamanya menerima pelajaran dan mengalami kehidupan dalam asrama yang sudah condong ke barat. Taman pelajaran ini yang di masa berdirinya termasyhur buat seluruhnya Sumatera, lama sudah ditutup. Juga Oblading School sudah lama mengalami nasib semacam itu pula. Perguruan di Minangkabau sudah amat merosot, atau lebih tepat, sangat dimerosotkan. Untuk 2 juta rakyat Minangkabau, pemerintah Hindia Belanda cuma mendirikan 2 buah normal school di Padang Panjang dan 2 Mulo. Tak ada sekolah menengah tinggi, jangankan lagi universitas. Memang puluhan pemuda-pemudi Minangkabau bersebaran di Jawa buat mencari pelajaran. Tetapi karena kekurangan uang bantuan, kekurangan pengawasan dari pihak keluarga, merasa terombang-ambing di antara pelesiran dan pergerakan politik. Jarang yang jaya dalam usahanya. Ini sama sekali tidak mengherankan. Pelajar di mana dan dari bangsa manapun juga dalam keadaan yang sama akan mendapatkan hasil tidak lebih baik daripada itu. Kemerosotan perguruan itu tidak sebanding dengan kemajuan perekonomian Minangkabau selama saya tinggalkan itu. Penjualan sekalian hasil bumi di pasar Bukit Tinggi, semuanya masih berada di tangan putra bumi. Semua toko besar kecil menjual kain, dan barang pabrik Eropa berada di tangan bangsa asli juga. Demikianlah pula toko buat mengekspor hasil bumi, serta semua hotel adalah di tangan bangsa Indonesia. Ada pula Bank Nasional dan Bank Insuransi Indonesia. Di Minangkabau ada pula onderneming modern yang dimiliki dan diurus oleh bangsa Indonesia sendiri. Di kota Bukit Tinggi pada ketika itu saya tiada melihat tokonya orang Tionghoa. Setelah imperialisme Inggris dan Belanda menyerah, maka pedagang Minangkabau dengan cepat menuju ke semua penjuru di Indonesia, membawa hasil bumi dan merebut pasar. Sebuah pasar di dekat pelabuhan perahu yang datang dari Sumatera dan sebagian kota Singapura yang tokonya sudah ditinggalkan asing, sudah sama sekali diduduki oleh pedagang Minangkabau. Di Medan proses semacam itu berjalan pula. Pedagang Minangkabau sudah tak putus-putusnya bergerak menuju ke Jawa melalui Lampung, membawa gambir dan lada. Saya sudah perhatikan pedagang Minangkabau dan Tionghoa di Sumatera dan Jawa, terutama di Jakarta, Pasar Senen, dalam hal inisiatif keberanian pergi merantau entah kemana. Memangnya orang Minangkabau tak kalah oleh orang Tionghoa. Tetapi orang Minangkabau masih kalah dalam hal mengeluarkan uang buat memelihara.
ialah yang baik dipandang mata. Umpamanya membelanjakan banyak uang untuk kebagusan rumah, perhiasan, dan lain-lainnya. Belanja langsung memang tiada membeli untung, tetapi karena menarik dan memberi kepercayaan pembeli, memang tiada dengan langsung memberi keuntungan. Kekurangan ini juga disebabkan oleh kekurangan modal dan pengetahuan. Tetapi dalam hal kehematan, orang Minangkabau tiada kalah oleh orang Tionghoa. Dan dalam hal pelayanan, karena kelebihan dalam pemakaian bahasa dan pengetahuan tentang jiwa pembeli, psikologi, maka saudagar Minangkabau yang berurusan dengan bangsanya sendiri itu agaknya lebih atau melebihi bangsa pendatang manapun juga. Hal ini diketahui benar oleh penganut Hakko Itjui, juga di mana saja mereka berada, seperti di Korea, Tiongkok, dan Taiwan, dengan kejam menindas perusahaan putra bumi. Di Bukit Tinggi pada suatu hari, saya saksikan sendiri, lebih dari 10 truk sudah penuh dengan muatan berisi kopi dan tembakau, siap buat berangkat ke Medan. Itu hari pula Osamu Serei keluar buat melarang pengeluaran barang tersebut dari Minangkabau. Saya saksikan pula di Jakarta di belakang harinya, bagaimana pedagang Minangkabau yang dengan 1001 kesukaran di jalan antara Minangkabau dengan Jakarta, dan menjual gambir dan ladanya di Jakarta dengan harga tak begitu mahal. Kalau dipikir pula resikonya ditampari sesudah barangnya disita. Memangnya banyak mata pencarian yang dibuka oleh inisiatif pedagang Minangkabau yang disita oleh saudara tua sesudah saudara mudanya dibakeroi, ditampar dan diancam. Di mata Jepang memangnya tak ada pedagang Indonesia yang lebih jahat daripada pedagang Minangkabau. Mungkin sekali di belakang harinya, semua jalan dari Minangkabau ke Medan, Singapura, dan Jakarta yang dibuka oleh pedagang dari Minangkabau ditutup dengan Osamu Serei atau pedang samurainya Kempetai yang menganggap pedagang Padang sebagai konkurensi pedagang Jepang dan berbahaya buat kerakusannya. Niat saya bermula ketika meninggalkan Padang ialah dengan diam-diam singgah sebentar ke Suliki, sekedar mengunjungi kuburan ibu bapak dan cucu keponakan yang sudah dan belum lahir ketika saya meninggalkan Indonesia. Dengan cerita Kolonel Tan Malaka yang disiarkan di mana-mana itu, teristimewa pula di Bukit Tinggi, maka saya tiada merasa aman pergi mengunjungi kampung halaman. Bahkan saya merasa harus lekas meninggalkan Bukit Tinggi. Tetapi susahlah mendapatkan truk, apalagi auto, buat berangkat ke Jakarta melalui Palembang atau Lampung. Semua truk yang ada sudah diborong oleh para pedagang. Orang katakan bahwa lebih mudah berangkat dari Padang Panjang. Saya pergi ke Padang Panjang, tetapi nyata tiada mudah di sana. Saya dengar kabar bahwa lebih mudah berangkat daripada saya pergi pulang ke Padang. Tetapi ternyata pula tiada mudah di sana. Dikatakan pula bahwa tentu lebih mudah dari Bukit Tinggi. Sebelumnya saya kembali ke Bukit Tinggi, maka saya berjumpa dengan kenalan yang dulu saya jumpai di jalan antara Medan dengan Bukit Tinggi. Dia pun mempunyai pengalaman seperti saya.
Dia pun sudah dibalik pulangkan oleh nasihat dari Bukit Tinggi ke Padang. Kenalan di jalan ini berasal dari Palembang. Dia pergi ke Pemantang Siantar mengurus autonya yang dahulu dipinjam oleh tentara Dai Nippon ketika berangkat dari Palembang menuju ke Tapanuli. Tetapi dia tiada mendapatkan autonya itu. Pinjam itu dalam bahasa Jepang seperti kita alami, ialah rampas dalam bahasa kita. Kenalan di jalan ini mengajak saya tinggal saja di Padang, menunggu truk beberapa hari lamanya. Dia dengan 2-3 teman lainnya sedang memperbaiki truk yang rusak. Bersama-sama mereka akan membayar ongkos jalan. Usul itu saya terima. Dalam waktu tunggu-menunggu dalam perjalanan ke Jawa itu, saya mendapat banyak kesempatan buat mempelajari sikap penduduk terhadap penjajah lama dan penjajah baru. Terhadap Belanda sendiri, sikap rakyat Indonesia umumnya sudah bisa diselidiki dalam 2 macam keadaan. Pada 8 Maret 1942, mereka berhadapan dengan Belanda yang malang kalah menyerah. Sekarang November 1947, mereka berhadapan dengan Belanda sebagai penyerang dan penjajah. Apakah rakyat Indonesia tetap tinggal ekstremis, teroris, dan perampok ketika menghadapi Belanda dalam 2 keadaan yang berlainan itu? Apakah ekstremis, teroris, dan perampok yang dipropagandakan oleh imperialisme Belanda di dalam dan di luar Nederland itu tidak hanya terdapat di ujung lidah dan penanya imperialisme dari kaki tangannya Belanda saja? Pedagang Indonesia yang dengan tongkang hongkang bersama saya datang dari Penang apabila melihat beberapa orang Belanda yang digiring oleh Jepang di Medan. Dengan spontan Zonder pikir-pikir mengeluarkan perkataan, "Kasihan juga kita melihat nasibnya Belanda." Di Padang tersiar kabar di antara rakyat bahwa seorang dokter Belanda ditampari oleh Jepang di dalam penjara sampai terjatuh berkali-kali dengan tiada memberi pembalasan. Tak ada di antara mereka yang menceritakan itu ataupun pendengarnya yang sukacita, seolah-olah menunjukkan schadenfreude. Ialah sukar melihat orang lain dalam keadaan susah. Seorang bekas pelarian silungkang yang saya jumpai di daerah Jambi, seorang yang sudah melarat bertahun-tahun semenjak pemberontakan di Silungkang pada tahun 1927, berulang-ulang mengucapkan, hibah hati awak melihatnya." Dia melihat beberapa orang Belanda berhenti dengan truknya. Si Jepang membuka bungkus roti dan memanggil orang Belanda tawanan itu satu persatu dan memberikan sebuah roti dengan ucapan, "He, kalau Belanda itu tiada lekas datang, maka roti itu dilemparkan oleh Jepang itu kepadanya." Belanda itu bukannya serdadu, melainkan bekas BB, tuan besar ini atau itu. Di masa kekejaman Jepang terhadap Belanda masih merajalela, maka pada satu stasiun kecil dekat Jakarta, seorang nyonya Belanda menangis-nangis mendekati kepala stasiun Indonesia. Nyonya itu baru tahu bahwa anaknya sesat menyimpang dengan kereta lain menuju ke Bandung. Dia sendiri mengambil jalan lain dan terus segera pindah karena menyusul anaknya. Tetapi uang tidak ada buat membeli karcis, dan karcis sudah ditentukan lebih dahulu oleh Jepang.
walaupun besar bahayanya terhadap kepala stasiun Indonesia. Dan bagi dirinya sendiri, dia dengan diam-diam memberikan pertolongan yang diperlukan. Banyak contoh yang lain-lain yang memberikan peri kemanusiaan yang sebenarnya. Kalau bangsa Indonesia tak mempunyai peri kemanusiaan itu, maka Belanda di masa Jepang itu bisa hidup dengan aman di antara rakyat Indonesia. Yang menggelikan orang Indonesia pada waktu penyerahan Belanda ialah melihat nyonya besar mengangkat koper dan barangnya sendiri, karena Jepang tak membolehkan nyonya besar memakai jongos dan babu seperti di masa mewahnya. Yang tak kalah kurang menggelikan bangsa Indonesia pada waktu penyerahan itu pula ialah kejanggalan penglihatan ketika para opsir tinggi Belanda dengan segala pakaian angkatannya menyerahkan diri kepada opsir Jepang yang berpakaian sederhana itu. Ketika ratusan serdadu Belanda yang perawakannya jauh lebih besar itu digiring oleh 1-2 gelintir serdadu katek dari Nippon, akhirnya yang menjadikan darah Indonesia mendidih dan serentak membela dan menyerang sampai dinamai ekstremis, teroris, dan perampok ialah ketika Belanda yang tak sanggup melindungi rakyat Indonesia dalam bahaya itu sekarang kembali menjajah dan melakukan penculikan, perampokan, penyiksaan, dan pembunuhan. Sedangkan rakyat Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ialah cocok dengan hak mutlaknya. Dalam tempo antara Belanda menyerah dan Jepang masuk antara 8 Maret dan 17 Maret 1942, maka di Padang sebenarnya tak ada pemerintah. Rakyat dan pemuda dengan laskar rakyat sudah mengatur segala-galanya dan menghapuskan peraturan Belanda yang selamanya dibenci oleh rakyat. Kabarnya cukai di pasar dihapuskan. Tanah kosong yang dahulu kepunyaan bersama untuk pemeliharaan ternak, tetapi kemudian pemakaian bersama itu dilarang oleh Belanda, sekarang dikembalikan kepada rakyat. Pembagian kelas-kelas di dalam kereta api dihapuskan. Keamanan dijaga oleh rakyat dan pemuda. Memangnya sebelum Belanda menyerah, rakyat Minangkabau menentang keras tindakan Belanda yang hendak menghancurkan semua jembatan. Semangat kemerdekaan itu dalam sekali terselip dalam hati sanubari rakyat Minangkabau. Jika Insinyur Soekarno yang pada masa peralihan pemerintahan antara 8 Maret dan 17 Maret itu berada di Padang, memajukan diri sebagai pemimpin gerilya, maka rakyat dan pemuda Minangkabau bersama dengan rakyat dan pemuda Aceh yang dengan senjata di tangan menggempur tentara Belanda pasti akan menyambutnya dengan segala kegirangan. Memangnya kesempatan baik buat jadi pemimpin gerilya itu buat Insinyur Soekarno tiada saja ada sekarang untuk melawan penjajah Belanda, tetapi juga dahulu untuk melawan penjajah Jepang. Pada permulaan Jepang masuk, rakyat Minangkabau masih ragu-ragu tentang kemauan Jepang. Kemauan kemerdekaan masih kuat bersarang dalam hatinya rakyat dan pemuda Minangkabau. Tetapi karena propaganda Jepang dengan slogan yang kita kenal ialah Nippon Indonesia bersama-sama, maka rakyat menjadi bingung. Kebingungan ini ditambah pula dengan sikapnya para pemimpin Minangkabau, khususnya yang lebih Jepang daripada Jepang sendiri. Pada suatu hari ketika saya di Padang, berada di tengah-tengah beberapa orang,
Maka tiba-tiba keluar lagi dongeng umum tentang Kolonel Tan Malaka yang berpidato di Tanah Lapang pada keesokan harinya Jepang masuk. Jadinya ketika Tan Malaka yang lain masih berada di Singapura, 1-2 orang pendengar menunjukkan tak percayanya. Merasa dibantu oleh mereka yang tak percaya, saya mencoba berkata, mungkin kabar itu tiada benar, dan politiknya Tan Malaka adalah perlainan. Tukang dongeng amat marah, atau pura-pura marah. Mungkin juga Jepang mengangkat dan menyewa tukang dongeng semacam itu. Seperti di Jawa, ia menyewa Tan Malaka palsu. Tentulah saya tiada mengingini bertengkar. Setelah mendapat kesempatan, maka saya meloloskan diri saja dari gerombolan tukang dongeng dengan para pendengarnya itu. Herannya pula, beberapa kali apabila saya masuk di kamar hotel saya di Padang, ialah Hotel Muslimin dengan memakai nama Ramli Hussein, maka tahu-tahu saya mendengar perkataan seperti, kata orang, Tan Malaka sudah di sini. Saya sendiri belum pernah berjumpa dengan dia. Menyindir-nyindir sayakah dia? Demikianlah pertanyaannya dalam hati saya. 6. Ke Jawa lewat Palembang dan Tanjung Karang. Semuanya menjelaskan kepada saya bahwa sebaiknya lah selekas-lekasnya saya berangkat ke Jawa. Untunglah pula dalam 4-5 hari truk yang diperbaiki tadi selesai. Segera kami berangkat melalui Solok, Sijunjung, daerah Jambi, sampai ke kota Palembang dalam perjalanan yang mengambil tempo, dan akhirnya 26 bulan Juni sampai pada permulaan bulan Juli. Tiadalah lama saya tinggal di Palembang. Tiada banyak yang perlu diceritakan tentang hal Palembang. Sudah diketahui bahwa penduduk Indonesia Palembang adalah pedagang yang ulung, yang membuka perusahaan di mana-mana di Jawa dan di lain-lain tempat seperti Singapura. Di Palembang sendiri tiada sedikit orang Palembang yang bermodal F1 juta atau lebih. Tetapi keinginan belajar di sekolah masih amat rendah. Ketinggian nafsu berdagang, kalau dibandingkan dengan penduduk Jawa, pukul rata, sepadan dengan kerendahan nafsu bersekolah. Memangnya pula perdagangan itu memberi sumber penghidupan yang boleh dikatakan tinggi juga. Selainnya daripada penduduk asli Palembang, pedagang Minangkabau juga mengambil bagian yang berarti dalam perekonomian di Palembang itu. Kepentingan Palembang terletak pada isi buminya. Batu bara terdapat dekat bumi di Bukit Asam. Kualiti dan kuantiti sifat dan bilangannya amat tinggi sekali. Minyak tanah terdapat di mana-mana, teristimewa sebagai sumbernya bensin untuk kapal terbang, aviation spirit. Palembang tergolong daerah yang terpenting buat minyak tanah di seluruhnya dunia. Tentara Jepang dengan terburu-buru menuju ke Palembang ialah dengan maksud hendak menduduki sumber minyak yang amat penting buat pembelaannya itu. Sekarang pun Amerika berusaha keras dan rupanya berhasil menduduki kembali pabrik minyaknya. Pelaju dan Sungai Gerong adalah 2 kota minyak semata-mata. Sesudah 2-3 hari tinggal di Palembang, saya mendapat keterangan bahwa ada kemungkinan buat berangkat ke Jawa melalui Lampung dan menyeberangi Selat Sunda. Banyak juga kejadian yang ganjil yang saya saksikan di Lampung, Tanjung Karang.
Tak ada salahnya barangkali dicatatkan di sini dalam sepatah dua patah kata untuk menjadi peringatan sejarah penjajahan Jepang yang kejam dan dahsyat itu. 7. Rakyat Lampung menolak kemauan Jepang. Sebentar saja tentara Jepang merasa aman di tengah-tengah penduduk Indonesia, maka dia segera memaksakan kemauannya dalam segala-galanya terhadap bangsa Indonesia yang katanya dimerdekakannya itu. Tidak saja dalam hal politik kemiliteran, pada perekonomian yang semuanya dimonopolinya, tetapi pula dalam hal kebudayaan, adat istiadat dan agama. Pada waktu permulaan diperintahkanlah oleh Shujokan, Presiden Jepang, kepada buruh kasar dan halus di bermacam-macam kantor, supaya sebelumnya masuk kantor semua orang membungkukkan badan menyembah Mahadewa di Tokyo. Ialah yang dinamai Tennohika, Baginda Langit itu. Dalam surat kabar Tennohika, nama yang buat mereka sakti itu sudah dituliskan dengan huruf besar. Di samping itu, semua restoran dan rumah makan diperintahkan supaya para gadis datang dengan karangan bunga menghibur para pahlawan Jepang di rumah sakit. Rakyat Lampung menganggap semua ini sebagai suatu pelanggaran agama dan adat istiadat Indonesia. Beberapa penganjur rakyat yang terkemuka memajukan keberatan terhadap sembahyang menuju ke Tokyo itu. Memangnya dasar agama Islam melarang seorang penganutnya menyembah yang lain daripada Tuhan, seperti menyembah orang, batu, dan lain-lain. Adat istiadat Lampung tiada membolehkan para gadis berjalan-jalan di luar rumah, apalagi sendiri pergi mempersembahkan karangan bunga kepada lelaki asing yang setengah telanjang itu. Setelah karena dipaksa anak gadisnya, seorang dokter Manado mempersembahkan karangan bunga dengan muka asam dan melihat ke tanah, maka dia dipaksa mempersembahkan itu dengan muka tersenyum. Saya dengar anak gadis ini melarikan diri, barangkali ke Jakarta. Para pemuka Indonesia yang berani memajukan keberatan tentangan sembahyang terhadap Tennohika, yang sekarang setelah tentara Jepang menyerah, menjelma menjadi manusia bernama Hirohito itu. Para pemuka itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bersama-sama dengan tangkapan itu, Shujokan berkata bahwa kalau rakyat Lampung tidak suka sama tentara Dai Nippon, mereka boleh berangkat ke lain tempat. 8. Menyeberang Selat Sunda dengan perahu layar. Mulanya ada perahu yang berangkat dari Lampung ke Pulau Merak, Banten. Tetapi beberapa hari saja sebelum saya datang, maka turunlah perintah bahwa pelayaran lusa itu harus diberhentikan. Semua perahu yang berlayar harus melalui Duane Jepang. Dan orang yang dibolehkan naik perahu sebagai penumpang cuma orang yang membawa barang dagang sekurangnya seberat 300 kg. Banyak terjemahan yang diucapkan tentang 300 kilo itu. Bukankah pula harga emas seberat 30 kilo berlainan sekali dengan harga lada atau kelapa, apalagi kelapa dengan kulitnya seberat 300 kilo. Anehnya pula keterangan yang didapat dari kantor-kantor, malah dari satu kamar ke kamar lain pada satu kantor itu juga amat berlainan. Dengan surat perkenalan dari seorang Lenbau konsultan yang saya kenal di jalan ke Palembang,
maka saya dapat berkenalan pula dengan Rainbow Konsultan di Tanjung Karang dan dengan seorang pegawai pemerintah di Lampung. Tuan Rainbow Konsultan dan pegawai tadi tidak dapat memberi pertolongan selainnya daripada mendapatkan keterangan yang tiada terang dari bermacam-macam kantor. Dalam pada itu saya sendiri tidak berhenti mencari jalan. Pada suatu hari di tengah jalan, saya ketok bahunya seorang penduduk Tanjung Karang buat bertanyakan hal ihwal pelajaran di Selat Sunda. Rupanya tidak sia-sia. Hospitality, God's with hate, lekas memberi tamu dan ramah tamah pada tamu itu, memangnya bukan monopoli barat. Saya dipersilakan begitu saja datang di rumahnya, dijamu ini dan itu seolah-olah saya sudah lama dikenalnya. Mang Mamat, kita namakan saja begitu. Berasal dari Banten dan sudah lama benar tinggal di Tanjung Karang. Di kampungnya Mang Mamat, kebanyakan penduduk berasal dari Banten. Sesudah 2-3 hari berusaha menanyakan perihal pelayaran ke Pulau Merak, maka akhirnya diputuskan kalau memangnya tak bisa berangkat dengan perahu resmi, maka akan diambil jalan yang tidak resmi. Tentulah saya tiada akan bisa naik perahu itu di pelabuhan tempat Duane. Saya harus bangun jam 3 pagi, angkat barang sendiri menyeberangi laut yang dangkal sampai ke perahu yang berlabuh agak ke tengah. Kalau kelak di pelayaran dapat tertangkap oleh Kempetai, maka haruslah saya menanggung resikonya, seperti dijemur di panas dan ditampari, sedangkan barang-barang disita. Sebenarnya saya sudah menyetujui berlayar besok pagi, menentang risiko jemuran, tamparan dan sitaan. Tetapi jalan lain masih saya cari-cari. Kebetulan pula di pelabuhan Teluk Betong, saya berjumpa dengan seorang pedagang besar, berasal dari Silungkang. Dari di masa Hindia Belanda mempunyai toko besar di Surabaya. Saya namakan saja dia Tauke Silungkang. Saya jumpai Tauke Silungkang tadi di jalan dekat Duane, sedang sibuk memuatkan barang yang ribuan kilo beratnya dan puluhan ribuan rupiah harganya. Dia masih muda dan caranya bekerja adalah cepat, teliti dan jitu. Dengan perantaraan salah seorang kenalan, saya menghampiri dia dengan pertanyaan, apakah saya boleh menumpang perahu yang sebenarnya seluruhnya itu sudah disewanya. Dia menjawab bahwa memang perahu itu sewaan dia, tetapi dia ingin juga menolong orang lain yang mau berangkat ke Jakarta. Berhubungan dengan itu, dia sudah isi daftar penumpang lebih kurang 12 orang banyaknya. Walaupun para penumpang itu kebanyakan orang biasa saja, bukannya pedagang, tetapi di atas daftar dia tuliskan bahwa semua orang tadi adalah anggota perseroan. Dengan begitu maka tiap-tiap orang penumpang mempunyai lebih daripada 300 kilo, yakni di atas kertas. Ialah syarat yang dibutuhkan oleh Osamusere Jepang tadi. Kantor Duane sudah memberi cap Jepang sebagai pengesahan atas haknya para penumpang buat berlayar. Tauke Silungkang setelah sekejap dengan tepat memandang muka saya berkata pula, 1 jam lagi perahu akan berlayar. Barangkali seorang penumpang tak akan datang. Dalam hal ini tuan boleh ikut. Yang dibayar cuma sewa perahu saja, dan tuan sebagai anggota perseroan berhak atas 3 kilo menurut Osamusere. Buat melancarkan pekerjaan, lekaslah tuan kembali ke Tanjung Karang mengambil barang-barang tuan.
Nanti kita berjumpa di depan perahu. Demikianlah usulnya Tauke Silungkang. Dengan cepat saya kembali ke Tanjung Karang, mengambil barang-barang, dan kembali ke pelabuhan Teluk Betong. Beres, kata Tauke Silungkang, yang sudah siap buat berlayar. Kebetulan saya berangkat dari Lampung pada waktu yang sama dengan Insinyur Soekarno berangkat dari Palembang. Di atas lembar surat kabar yang diterbitkan di Palembang, terlihat gambarnya Insinyur Soekarno di atas kapal api kecil, di samping seorang kempetai. Perahu kami mempunyai nama yang gilang gemilang, yaitu Sri Renjet. Barangkali nama itu tak cocok dengan keadaan dan rupanya. Perahu itu sudah tua dan amat bocor. Di pelayaran sering harus ditempel dengan tanah tempelan dan terus-menerus ditimba airnya. Hampir hari sore, maka Sri Renjet membongkar sauhnya dan berlayar. Kalau berangsur sekian meter jauhnya dalam 1 jam, boleh dinamakan berlayar. Maka memangnya Sri Renjet berhak disebutkan sedang berlayar menuju Jakarta, pasar ikan. Tetapi jika kecepatan itu dilakukan di daratan, maka pergerakan yang secepat itu cuma boleh disebutkan merangkak. Walaupun penumpang pedagang yang berhak boleh berlayar ialah mereka yang membawa sedikitnya barang dagangan seberat 300 kilo saja, tetapi terhitung anak istri para pedagang serta jurumudi dan para keluarga, maka jumlah orang 151 kapal tiada kurang daripada 20 orang. Ini sudah terlalu banyak, karena barang dagang memangnya berat sekali. Tetapi bukan karena beratnya, maka Sri Renjet terpaksa bergerak-gerak secepat siput. Yang terutama sekali ialah karena tak ada angin sama sekali. Dan kalau ada, maka yang ada itu cuma angin sakai saja. Tanya bertanya tentang angin dan pelayaran kapal tiada lebih leluasa daripada dalam tongkang hokang yang berlayar dari Penang ke Belawan tempo hari. Berhubung dengan itu, hari dipetangkan dengan percakapan, nyanyian dan pemandangan ke pesisir Teluk Semangka, yang pokok kelapanya seolah-olah bisa dihitung karena lambatnya Sri Renjet berlayar. Kebosanan di perahu sering-sering diberhentikan oleh percekcokan seorang mbak dengan Kang Masnya. Kang Mas ingin juga pulang ke Jawa buat menjumpai orang tua yang memang sudah lama ditinggalkannya. Memangnya ini adalah suatu keinginan anak yang selayaknya dan patut dipuji. Tetapi mbak mempunyai paham yang lain. Mbak tiada lagi mempunyai ibu bapak itu di Jawa. Keluarganya yang sudah agak jauh tiadalah lagi menarik kenang-kenangan. Yang menarik perhatian dan kenang-kenangannya penuh ialah Lubuk Linggau. Di sini Mbak sudah mempunyai rumah yang cukup besarnya, ladang yang luas dan beberapa ekor ternak. Semuanya itu cukup buat dia, laki istri, dan buat anaknya di hari depan. Apakah semuanya itu akan mendapat pemeliharaan baik dari salah seorang keluarga selama ditinggalkan? Inilah juga selalu mengganggu pikiran Mbak. Gangguan itu semakin keras dengan semakin lambatnya kapal berlayar dan semakin bosan hidup di perahu yang panas dan sempit sesak. Karena banyaknya penumpang dan barang. Last but not least, terakhir dan tak kurang pentingnya, karena buruknya keadaan makanan. Kalau Mbak sudah memuncak kemarahannya, maka dia putuskan saja dengan perkataan, "Ayo Kang Mas, mari kita kembali saja ke Lubuk Linggau."
Dalam keadaan yang sama dengan ini, saya pikir semua atau sebagian besar dari orang pindahan dari Jawa ke Sumatera yang sudah makmur di Delhi atau di tempat lain akan 100% setuju dengan mbak kita yang sedang mengeluh dan menyesali kang masnya di perahu Sri Renjet yang maju tidak, mundur pun tidak di Teluk Semangka. Buat saya percekcokan mbak dengan kang masnya itu menimbulkan kecocokan yang memuaskan dalam penyelesaian persoalan perpindahan transmigrasi dari Jawa padat ke Sumatera kosong di hari depan dalam suasana merdeka 100%. Setelah hampir seminggu lamanya Sri Renjet terkatung-katung, maka sampai kami ke dekat sebuah batu besar dekat Ketapang. Di sini kami berhenti, rupanya untuk menanti angin baik untuk nyeberangi Selat Sunda. Sampai jauh malam, angin yang ditunggu-tunggu itu belum juga lagi bertiup. Untuk menghindarkan panas sesak di dalam perahu, maka saya pergi tidur ke atas bubungan atap kajang, di mana terdapat sedikit tempat yang datar. Di langit kelihatan bintang, hawa terasa segar. Lekas sekali saya tidur. Sekonyong-konyong saya bangun, dibangunkan oleh titik hujan yang menimpa muka saya. Barulah saya insaf bahwa Sri Renjet sudah berada di tengah Selat Sunda. Dalam hujan lebat ditiup angin deras menuju dengan lajunya ke Pulau Merak. Tergesa-gesa saya menggulung tikar dengan selimut dan alat tidur yang lain-lain. Tergopoh pula saya meniti di pinggir perahu menuju ke dalam perahu. Pada ketika inilah 2-3 kelambu baru yang saya bawa dari asrama di Singapura sebagai peringatan tergelincir dari dalam tikar dan meluncur ke laut di Selat Sunda. Untunglah rasanya, sebegitu saja saya kerugian. Angin terlampau keras dan hujan terlampau lebat, dan melangkah amat sukar sekali di pinggir perahu yang teroleng-oleng seperti bualan. Sedikit saja tergelincir, ombak dan gelombanglah yang akan menyambut. Sampai juga saya ke dekat kemudi di buritan perahu Sri Renjet, tetapi tiada sampai masuk ke bawah atap. Perahu amat penuh isinya, dan tempat saya sudah ditiduri oleh salah seorang penumpang lain. Ketika saya pergi tidur ke bubungan atap, saya tiada ingin membangunkan siapapun, apalagi setelah saya mengetahui bahwa beberapa penumpang menderita mabuk laut. Saya sudah merasa lega apabila bagian kepala saya bisa berlindung di bawah atap dan alat tidur dapat saya masukkan ke tempat yang kering. Bagian badan yang lain saya biarkan saja ditimpa hujan lebat. Apabila saya menoleh ke belakang, maka saya merasa masih lebih beruntung daripada saudara juragan. Seorang tua memegang kemudi dengan tangan yang tegap mengemudikan perahu yang dipermainkan oleh kodrat alam, dan dengan mata telanjang menerobos hujan lebat menentukan arah pelayaran. Dan saudara juragan ini sepanjang hari malam itu dan sepanjang siang hari besoknya, di tengah hujan dan ribut topan menyelamatkan kami, memakai kodrat pendorong yang turun dari angkasa itu, sambil menyanyi-nyanyi seolah berterima kasih atas hadiah alam yang sudah lama ditunggu-tunggunya itu, sedangkan pakaian dan badannya basah kuyup. Bukanlah maksud saya membelokkan pembaca kepada puisi kalau saya tuliskan bahwa saudara juragan Sri Renjet menyanyi seperti bersukaria di tengah-tengah hujan lebat dan ribut topan itu.
Perkataan laut buat kita orang darat tiada menimbulkan rasa nafsu dan semangat seperti pada seorang pelaut. Mungkin laut itu buat kita menggambarkan suatu suasana yang ganjil, tak cocok dengan keadaan hidup kita di daratan. Mungkin pula perkataan laut itu pada seorang pelaut di atas sebuah kapal api, kapal samudera, yang singgah dari benua ke benua dan bandar ke bandar, menerbitkan perasaan yang lain dari pelaut Indonesia yang dengan perahu meraungi lautan Indonesia dan pulau ke pulau dan selat ke selat. Tetapi barangkali tiadalah jauh daripada kebenaran kalau dikatakan ribut topan bagi seorang pelaut di atas kapal api dianggap sesuatu gangguan kalau tiada bahaya sebanding dengan kebutuhan, kalau tiada sesuatu bahagia untuk pelaut asli yang dapat laju cuma oleh dorongan ribut topan itu. Bagaimanapun juga lautan yang sebenarnya ialah yang berada dalam suasana tenang hening, datar, atau kadang-kadang berada dalam keadaan bergelora dengan dahsyat itu. Cinta lautan, inilah cinta kepada laut, tidak saja di waktu reda tenang ratanya, tetapi juga di waktu bergelora dengan ombak gelombangnya. Baik kapal layar ataupun kapal samudera, tiadalah dapat memisahkan keburukan lautan daripada keindahannya. Sesuai dengan hidup di laut dan cinta kepada suasana lautan, tiadalah dapat diperoleh dalam sekali dua kali pelayaran saja. Ribuan pelaut seperti Juragan Sri Renjet tiadalah terbentuk dalam setahun dua tahun. Tempat kediaman di pesisir pencarian hidup yang tiada berpisah dengan lautan, pengetahuan serta pengalaman yang diwariskan turun-temurun dari abad ke abad, membentuk satu golongan besar di antara penduduk Indonesia yang paham perasaan dan semangatnya tersangkut paut dengan lautan. Golongan inilah kelak bahan yang akan dibutuhkan untuk membentuk satu angkatan dagang dan armada yang kuat untuk kepentingan Indonesia merdeka. Berbahagialah kepulauan Indonesia yang memiliki bahan armada yang cuma menantikan latihan yang tetap dan semata-mata ditujukan kepada kemakmuran dan keselamatan rakyat Indonesia. Tiada berapa lamanya kami menerima hadiah yang tiada disangka-sangka turun dari langit itu. Setelah penyeberangan Selat Sunda selesai dan pelayaran di pesisir Banten dilanjutkan, maka angin ribut reda kembali. Sri Renjet terpaksa kembali berlayar dengan kecepatan siput. Saya sudah berasa bosan atas kelambatan ini. Dengan beberapa orang lain saya turun di Banjarnegara, Banten. Dari sini kami dengan 3-4 kali pertukaran sado terus menuju ke Benteng. Baru disinilah kami dapat menaiki kendaraan yang cepat, ialah kereta api. Pada hari senja pertengahan bulan Juli, tibalah saya di Jakarta, lelah, lesu, sebagai akibatnya perjalanan dari pelayaran yang begitu jauh dan lama.